kompetensi kerja konstruksi yang menjadi kewenangan panitia teknis uji kompetensi dan LSP pertama diselenggarakan oleh Menteri. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi. Dalam hal ini nanti akan ditetapkan oleh Dirjen Bina Konstruksi terkait sertifikasi jabatan-jabatan kerja yang belum ada pengampunya. Berikutnya, dalam hal LSP telah memenuhi ketentuan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dinyatakan aktif oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Panitia uji teknis kompetensi tidak menerima permohonan sertifikasi kompetensi kerja atas jabatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Lanjut. Berikutnya di pasal 26, tahapan verifikasi dan validasi, LSP melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan data dan kesesuaian dokumen persyaratan permohonan SKK konstruksi dengan skema sertifikasi, termasuk penilaian kesesuaian pendidikan dan pengalaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, LSP melakukan verifikasi dan validasi atas kecukupan nilai kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan pada permohonan perpanjangan kualifikasi jabatan ahli. Lanjut. Berikutnya di pasal 27, ini mengatur ketentuan penilaian persyaratan pengalaman dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja konstruksi. Yang pertama, pengalaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 dihitung berdasarkan akumulasi waktu bekerja yang diperoleh tenaga kerja konstruksi di bidang jasa konstruksi dan dicatat dalam SIJK terintegrasi. SIJK terintegrasi ini nanti namanya pada aplikasi simpan. Berikutnya, pengalaman bekerja tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama lebih dari 6 bulan dihitung sebagai pengalaman 1 tahun. Jadi 6 bulan plus 1 hari itu dianggap pengalaman untuk 1 tahun. Berikutnya, pengalaman bekerja tenaga kerja yang kurang dari atau sama dengan 6 bulan harus diakumulasi mencapai lebih dari 6 bulan untuk dapat dihitung sebagai pengalaman 1 tahun. Jadi kalau dia kurang dari 6 bulan atau kurang atau sama, berarti berlaku akumulasi, sehingga jumlahnya bisa lebih dari 6 bulan plus 1 hari. Berikutnya, next. Kita juga melakukan relaksasi pada pasal 27 terkait penilaian persyaratan pengalaman. Ini di kolom yang kanan itu adalah ketentuan persyaratan khusus pada PP 14 untuk ahli media. Itu untuk pendidikan profesi itu ditetapkan 10 tahun, untuk S1 12 tahun. Dan di Permen 8 ini kita relaksasi. Yang pertama adalah SKK konstruksi pada jenjang 8 dapat diberikan pada TKK dengan jenjang pendidikan yang pertama S1 atau diploma 4 dengan pengalaman selama paling sedikit 6 tahun. Jadi di PP 14-nya 12 tahun, ini kita jadikan 6 tahun. Berikutnya, pendidikan profesi yang memiliki pengalaman selama paling sedikit 5 tahun. Jadi untuk pendidikan profesi bisa menduduki jenjang 8, dia harus mempunyai pengalaman paling sedikit 5 tahun. Berikutnya juga kita lakukan relaksasi untuk ahli utama atau yang sekarang kita sebut jenjang 9. Yang pertama adalah untuk S1 itu memiliki pengalaman paling sedikit 8 tahun. Adapun untuk pendidikan profesi mesti memiliki pengalaman paling sedikit 7 tahun untuk dia bisa duduk di jenjang 9 atau ahli utama, dan untuk S2 memiliki pengalaman paling sedikit 4 tahun agar bisa menduduki jabatan ahli utama atau jenjang 9. Lanjut, Pak. Berikutnya di pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 5, ini penegasan terkait pemberian kompetensi tambahan, bagaimana kita menyiapkan para calon tenaga kerja konstruksi lulusan SMK, Politeknik, dan perguruan tinggi. Ini di aturan sebelumnya sudah ada surat edaran Dirjen Bina Konstruksi 129 sebagaimana kita rubah menjadi SC 59, itu kita memberikan kompetensi tambahan pada calon lulusan
SMK sebanyak 12 jam pelajaran. Nanti untuk SMK 3 tahun dia berhak duduk di jenjang 2, dan untuk SMK plus, jadi SMK 4 tahun dia akan duduk di jenjang 3. Begitu juga untuk lulusan politeknik, ini diberi kompetensi tambahan yang memang diusulkan dari industri konstruksi sebanyak 24 jam pelajaran. Ini mereka pada saat lulus dengan pengalaman 0 tahun, ini akan duduk pada jenjang 5, dan begitu juga untuk lulusan S1 dan D4, mereka diberi kompetensi tambahan sebanyak 32 jam pelajaran plus SIBIMA konstruksi. Dan ini mereka nanti akan sebagai bridging, mereka bisa masuk di jenjang 7 fresh graduate. Lanjut, ini masa berlaku sertifikat kompetensi kerja konstruksi untuk lulusan SMK 5 tahun, D3 5 tahun, dan untuk S1 atau D4 tadi selama 1 tahun sebagai sertifikat bridging untuk mereka bisa masuk ke jenjang 7 atau 5. Berikutnya untuk pelaksanaan sertifikasinya, lanjut. Pelaksanaan sertifikasi dalam rangka pemberian kompetensi tambahan ini juga ditegaskan karena di PP 14 kompetensi tambahannya yang masuk pada tabel persyaratan khusus dilampirkan, dan di Permen 8 ini kita perjelas, kita detailkan termasuk untuk penerbitan sertifikasinya. Yang pertama yaitu terkait pelaksanaan sertifikasi akan dilakukan oleh LSP yang dibentuk oleh lembaga pendidikan. Yang kedua, permohonan sertifikasi untuk fresh graduate ini melampirkan sertifikat kegiatan pemberian kompetensi tambahan dan sertifikat SIBIMA bidang konstruksi. Ini untuk lulusan S1 dan D4. Yang ketiga, pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada S1 diikuti oleh calon lulusan SMK, politeknik, atau perguruan tinggi. Jadi persyaratan ijazah nanti bagi calon lulusan dapat diganti dengan surat keterangan lulus sementara. Yang keempat, dalam hal LSP sebagaimana dimaksud pada S1 belum terbentuk, unit pelaksana teknis ini dalam artian bisa Balai Jasa Konstruksi Wilayah, bisa OPD di provinsi melakukan dapat bekerja sama dengan LSP pihak ke-1. LSP pihak ke-1 sebagaimana dimaksud pada ayat 4 merupakan LSP yang terdaftar pada daftar jejaring kerja yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan, kebudayaan, pengetahuan dan teknologi, atau dinas di daerah, provinsi, kabupaten, kota di bidang pendidikan. Berikutnya, dalam hal lembaga pendidikan belum termasuk dalam daftar jejaring kerja, sertifikasi kompetensi kerja dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan LSP pihak ketiga yang memiliki skema sertifikasi jabatan kerja yang dibutuhkan. Lanjut, ini terkait biaya sertifikasi kompetensi kerja. Di sini juga ada relaksasi yang kita lakukan. Yang pertama, itu LSP menyampaikan tagihan biaya dan pemohon melakukan pembayaran serta menggugah bukti pembayaran melalui portal perizinan kementerian. Yang kedua, di sini relaksasinya karena di PP 05 pembayaran itu dilakukan di depan. Jadi sebelum melakukan verifikasi dan uji kompetensi itu peserta membayar terlebih dahulu. Nah, ini menjadi permasalahan pada saat pelaksanaan sertifikasi itu menggunakan pembiayaan APBN atau APBD, karena seringkali dari sekian jumlah peserta yang sudah dibayarkan, itu yang hadir bisa kadang 50%-nya, bisa 75%-nya, sehingga ini menjadi permasalahan bagi kami pada saat pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut. Untuk itu dilakukan relaksasi untuk pembayaran sertifikasi kompetensi kerja yang dua tahap. Jadi tahap pertama, seperti dulu kita LPJK sebelumnya, kita melakukan biaya administrasi dan dibayarkan setelah pendaftaran, dan berikutnya setelah uji kompetensi itu melakukan pelunasan untuk penerbitan sertifikat. Ketiga, besaran biaya sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dan besaran serta tahapan pembayaran tagihan biaya ditetapkan oleh Menteri. Dan ini sudah terbit, sebelumnya ada Kepmen 559, sudah kita revisi menjadi Kepmen PUPR nomor 713 tahun 2022. Lanjut. Berikutnya untuk pelaksanaan uji kompetensi, ini lebih kurang penjelasan kepada metode pelaksanaan. Ada secara konvensional, ada luring, ada daring,
ada hybrid, di mana ada sebagian yang dilaksanakan secara tatap muka dan sebagian melalui daring, dan juga sertifikasi onsite. Nah, untuk onsite ini biasanya dilaksanakan pada pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan untuk proyek konstruksi, dan mereka dilakukan uji kompetensi secara observasi langsung di lapangan. Lanjut. Berikut ini terkait penjadwalan penunjukan asesor sampai dengan pembayaran. Lanjut, bukti pembayaran. Dan berikutnya, setelah TKK dinyatakan kompeten berdasarkan berita acara hasil uji kompetensi, jadi ada BA hasil uji kompetensi, ASP menyampaikan rencana penerbitan SKK konstruksi kepada BNSP. Ini sampai dengan dokumentasi pelaksanaan sertifikasinya. Lanjut. Nah, di sini juga di Permen 8 di pasal 32 itu juga mengatur bagaimana pelaksanaan uji kompetensi yang dikerjasamakan dengan BCKW. Dalam hal ini lebih untuk program vokasional yang menggunakan dana APBN. Sini diatur yang pertama harus ada kesesuaian skema sertifikasi LSP dengan program sertifikasinya. Kedua, harus ada ketersediaan asesor pada wilayah kerja ini pelaksana teknis dan ketersediaan tempat uji kompetensi. Lanjut, ini lebih terkait mekanisme penerbitan SKK konstruksi mulai dari penomoran dari BNSP sampai dengan penerbitan. Lanjut, nah ini juga lanjut, ini kepemilikan sertifikat, ini lebih ke pemahaman interpretasi mungkin yang kadang ada kata paling atau tidak itu memberikan interpretasi yang berbeda. Untuk itu kami mempertegas di sini yang pertama adalah terkait kepemilikan sertifikat pada kualifikasi operator pada PP 14 itu tertulis memiliki paling banyak 5 SKK konstruksi pada 3 klasifikasi yang berbeda. Nah, ini direlaksasi menjadi memiliki paling banyak 5 SKK konstruksi pada paling banyak 3 klasifikasi yang berbeda. Berikutnya di teknisi analis juga sama, ada penambahan paling banyak. Jadi dalam artian bisa dalam 1 klasifikasi yang sama untuk 5 SKK atau bisa paling banyak untuk 2 klasifikasi. Begitu juga untuk kualifikasi ahli, di PP 14 disebutkan memiliki paling banyak 5 SKK konstruksi pada 2 klasifikasi, yang salah satunya merupakan manajemen pelaksanaan. Dan ini hanya penegasan, pengulangan kembali itu memiliki paling banyak 5 SKK konstruksi pada 2 klasifikasi yang berbeda, di mana salah satunya merupakan manajemen pelaksanaan. Lanjut, ini masih ada beberapa slide lagi. Yang kedua, kita masuk ke outline terkait lisensi LSP bidang konstruksi. Izin Pak Yaya, masih ada sekitar 5 atau 10 menit Pak Yaya. Silakan, bisa Pak, masih ada waktu kok. Terima kasih Pak. Baik, ini terkait tahapan permohonan lisensi, ini diatur di pasal 46. Di sini disebutkan bagaimana proses pengajuan lisensi LSP melalui sistem OSS dengan menggunakan SSO pada menu PBU yang terhubung dengan SJK terintegrasi. Berikutnya juga disebutkan pemohon menyampaikan data dan dokumen persyaratan pengajuan PBU untuk rekomendasi lisensi LSP sampai dengan sistem OSS melakukan notifikasi permohonan lisensi. Lanjut, ini pasal 46 terkait rekomendasi lisensi. Di sini bagaimana LPJK menerima permohonan rekomendasi lisensi sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat 1 huruf B dan memeriksa kelengkapan data dan dokumen berdasarkan pemenuhan persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui SJK terintegrasi. Dalam hal pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terpenuhi, LPJK menyampaikan rekomendasi lisensi LSP kepada penerima. Dalam hal pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi, permohonan dinyatakan selesai dan diterbitkan surat penolakan permohonan rekomendasi lisensi. Jadi ini lebih penjelasan bagian bagaimana proses rekomendasi lisensi dibutuhkan oleh LPJK. Lanjut, berikutnya di pasal 48 itu ada penilaian permohonan lisensi LSP. Disebutkan pemohon mengajukan permohonan lisensi beserta rekomendasi lisensi kepada BNSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam hal LSP memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BNSP menerbitkan lisensi LSP dan menyampaikan kepada pemohon. Dalam hal LSP tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BNSP menolak permohonan pengajuan lisensi LSP dan pemohon. Lanjut, ini pasal 49 bagaimana pencatatan LSP lisensi. Jadi lisensi yang sudah diberikan oleh BNSP itu mesti dicatatkan terlebih dahulu pada LPJK agar si LSP tadi bisa beroperasi dan melaksanakan uji kompetensi atau penerbitan sertifikasi. Nah, di sini diatur di pasal 49 termasuk juga jenis dan ruang lingkup LSP. Berikutnya di sini yang direlaksasi ini juga disebutkan di pasal 51 terkait kewajiban LSP. Ini mohon menjadi perhatian Bapak-bapak Ibu yang sudah membentuk LSP dan memiliki lisensi. Yang pertama yaitu kewajiban LSP berupa akreditasi dari KAN dapat dipenuhi paling lambat 1 tahun setelah LSP beroperasi yang dibuktikan dengan penerbitan SKK konstruksi pertama kali. Jadi kan ini lebih dalam usaha kita bersama untuk menjaga atau melakukan penjaminan mutu terkait sertifikat yang diterbitkan oleh LSP. Yang kedua, pemenuhan kewajiban LSP berupa akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku untuk LSP pihak ketiga. Jadi yang diwajibkan tadi hanya untuk LSP pihak ketiga. Berikutnya di pasal 53 lanjut Pak. Ya, nah diatur bagaimana proses verifikasi dan persetujuan. Ini disebutkan pemohon melakukan pemenuhan persyaratan lalu mengunggah dokumen PBUku ke sistem OSS. Pemegang hak akses sistem OSS di Kementerian melakukan proses verifikasi dan persetujuan approval dan dokumen NIP dan sertifikat standar terverifikasi terbit melalui sistem OSS. Selain itu di pasal 55 juga diatur bagaimana sanksi untuk LSP. Yang pertama saya bacakan, LSP yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan atau melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi penghentian sementara lisensi LSP atau pencabutan lisensi LSP. Yang kedua, rekomendasi pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Menteri kepada BNSP. Yang ketiga, BNSP dalam melakukan pengenaan sanksi pada LSP sebagaimana dimaksud ayat 1 menyampaikan notifikasi kepada Menteri melalui LPJK dalam SIJK terintegrasi. Jadi pada kesempatan ini juga kami sampaikan sudah keluar surat edaran Dirjen terkait proses monitoring dan evaluasi lembaga sertifikasi profesi. Jadi mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan monet pada LSP yang sudah beroperasi. Next, lanjut. Ya, baik demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan dalam kami penyampaian kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Riki. Mari kita berikan aplaus dulu ke Pak Riki dari semuanya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan mulai dari pendahuluan, mulai dari latar belakang dari terbitnya Permen nomor 8 tahun. Kemudian kita juga tadi sudah mendengar yang terkait dengan badan usaha jasa konstruksi dan kemudian yang juga terkait dengan pelatihan dan peralatan konstruksi, bagaimana cara pendaftaran dan sebagainya. Kemudian juga tadi sudah yang disampaikan tadi oleh Pak Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Juga kita sudah mendengar tadi yang terakhir adalah yang terkait dengan tenaga kerja dan kemudian yang terakhir yang terkait dengan lisensi. Jadi yang diberikan kepada lembaga sertifikasi profesi. Nah ini di dalam permen ini disebut bahwa ketiga hal itu adalah yang disebutkan pelaku usaha jasa konstruksi. Maksudnya pelaku yang terkait dengan perizinan berusaha jasa konstruksi. Ya. Juga tadi disampaikan juga langsung oleh Ibu Sekjen yang terkait dengan pelalihan dan penutup dari ini. Jadi sehingga pada hari ini kita sudah lengkap mendengarkan seluruh substansi yang ada di Permen nomor 8 ini Permen nomor 8 tahun 2022 ini.
Oleh karena itu, mari kita mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan ketidakjelasan atau kekurangan jelasan atau ingin ketegasan di dalam materi. Tapi sebelum yang hadir di sini, karena kita sudah ada di dalam chat, mari kita buka chatnya dulu sebentar. Nanti beberapa ini mungkin ada 3-5 yang ada di chat. Nanti kemudian kita akan pertanyaan langsung yang hadir di sini. Siapa yang bantu bisa chatnya untuk dibacakan pertanyaan pertama dulu, yang paling awal dulu, silakan. Teman-teman dari panitia ada yang bisa bantu di chat? Baik, Pak. Ya, yang pertanyaan pertama silakan untuk dibacakan. Iya. Yang pertama ada dari Bapak Donti Anwar. Pertanyaannya, sertifikat standar kami telah terbit sejak Maret 2022, tapi hingga saat ini belum terverifikasi. Mohon solusinya. Sebagai catatan, kami kemarin menginput SBU yang masih berlaku hingga 2024 yang belum memakai perizinan berusaha. Silakan bagi teman-teman dari narasumber, ada yang bisa mungkin ini dari Pak yang terkait tentang tenaga kerja ini ya Bu ya? Iya Pak. Ya oke. Pak Riki silakan kalau misalnya ada bisa dijawab Pak Riki. Ya baik Pak, ya terima kasih. Tapi mungkin dari kelembagaan terlebih dahulu Pak, karena ini terkait sertifikat standar Pak. Oke, silakan Ibu ini di sini dari kelembagaan, ada dari Ibu Disa. Ya Bapak. Silakan. Baik Bapak, ya memang untuk proses verifikasi dari sertifikat standar ini sedang berproses Pak. Tadi sudah disebutkan ya, nanti bisa kami cek kepada tim untuk verifikasi sini. Disebutkan tadi sudah disebutkan ya Mbak, ini ya nama PT-nya ya Mbak. Ya nanti gampang, yang penting secara umum aja dulu ya. Secara umum, jadi artinya bisa ditangkap ya, pertanyaan bisa nanti bisa langsung. Oke, ya. Silakan yang dilanjutkan dengan pertanyaan kedua dari chat supaya semuanya bisa apa? Baik Pak. Pertanyaan kedua dari HJKI Sumber Alin, untuk verifikasi sertifikat standar, apakah hanya perlu upload SBU saja Pak atau Ibu? Ya, sertifikat yang apa? Badan usaha ini atau sertifikasi tenaga kerja ya? SBU Pak, ya. Okay. Silakan Pak Ibu Disa atau Pak Riki. Betul, iya Bapak. Jadi memang kalau untuk proses pada tadi Bapak tanya bentar Mbak. Jadi untuk verifikasi sertifikat standar betul Pak, hanya perlu untuk upload SPU saja Bapak. Oke, terima kasih. Oke. Silakan yang ketiga, nanti kita batasi sampai 5, yang cepat saja dulu. Silakan. Selanjutnya dari Naomi D, apakah perubahan persyaratan sertifikat ISO 37001 menjadi data penerapan SMAP adalah salah satu bentuk relaksasi dalam regulasi ini? Ya. Silakan Ibu, ini Ibu Disa. Ya, baik. Jadi sebetulnya Bu Naomi tadi yang menanya. Jadi dari awal sebetulnya kami di dalam penjelasan di SE 21 bahwa SMAP itu ditunjukkan dengan bukan pada sertifikat tapi penerapannya. Jadi ini lebih menjelaskan kembali bahwa untuk SMAP itu pertama dibuktikan dengan penerapan, walaupun tadi apabila Bapak Ibu mendapatkan sertifikat standar ISO 37001, tentunya ini akan sangat direkomendasikan ya. Jadi tapi tetap utamanya adalah penerapannya. Betul. Jadi sebetulnya bukan relaksasi, jadi lebih penjelasan saja, Pak Yaya. Oke, terima kasih. Jadi SMAP itu sebenarnya ada kewajiban yang harus masuk dan kemudian dimasukkan dalam peraturan akhir ya. Itu ya Bu ya. Tapi bukan sertifikatnya ya Pak, tapi lebih pada penerapannya. Oke, satu lagi. Itu baru sudah 4. Silakan Ibu disampaikan. Selanjutnya dari LSBU Askom Lenin, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, istilah berturut pasal 9, apakah berlaku untuk badan usaha yang telah bermohon pada masa transisi namun tidak diproses oleh tim transisi sehingga baru bermohon ke LSBU? Lalu yang kedua, nilai aset pada lampiran permen untuk BUJK spesialis, apakah berlaku untuk BUJKA? Oke, yang pertamanya mungkin nanti kita jawab Bu, karena itu sangat operasional.
Yang keduanya aja dulu, silakan. Pertanyaan selanjutnya maksudnya Pak? Ya, Ya, maksudnya saya jawab dulu, kan Pak. jadi ada 2 pertanyaan. Kalau Iya. misalnya dua-duanya bisa di ini silakan, tapi kalau yang belum bisa nanti kita langsung karena itu yang yang pertama itu sangat operasional. Silakan Bu Disa. Iya Bapak, jadi untuk terkait ketetapan nilai aset dari spesialis, ya di sana berlaku juga untuk yang baik asing maupun yang nasional. Jadi memang sesuai dengan pekerjaannya ya Pak ya. Begitu Ya. Pak. Oke, jadi intinya pada untuk yang spesialis itu tidak lagi dalam kemampuan keuangan, tapi dia lebih kepada aset ya. Kalau misalnya kepada aset kan dia lebih mudah kan, karena memang asetnya sudah dimiliki. Ya untuk yang spesialis ya Bapak. Oke, yang lainnya saya kira nanti bisa dilihat, dikumpulkan dulu ya oleh tempat-tempatnya. Nanti kemudian bisa kalau ada waktu kita jawab lagi secara keseluruhan. Mari kita akan berikan kesempatan dulu kepada yang hadir di sini secara langsung untuk memberikan pertanyaannya. Silakan, mungkin ada yang memberikan tanda. Silakan. Ada yang itu? Baik, selamat sore. Selamat sore. Sebutkan nama dulu. Nanti pertanyaannya yang kami yang akan sini. Ya. Ya, silakan Pak Aca. Waduh, Pak Aca ini guru saya. Silakan Pak Aca. Ya, selamat sore Pak ya. Dari LSBU. Silakan Pak Aca. PT PMR ya. Tadi melihat bahwa ada pengaturan relaksasi mengenai PJSKBU dan PJKBU ya. Di situ nanti yang merangkap jabatan dengan badan usaha lain itu masih bisa ditolerir sampai dengan Desember 22 ya. Tapi untuk yang rangkap jabatan antara badan usaha yang sama, tetapi dia satu di masa transisi dan kemudian yang satu adalah pada SBU yang diterbitkan oleh LSBU itu belum diatur Pak ya. Kemarin itu menjadi temuan di pada saat audit dari LPJK. Namun penjelasan, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang bisa menanggapi? Silakan. Iya Pak Yaya. Ya Pak Aca, terima kasih. Memang kemarin menjadi temuan karena kan satu sukla itu hanya boleh untuk satu PJSKBU ya Pak ya. Ya, jadi satu badan usahanya sama sebetulnya, cuma beda yang satu adalah terbit di masa transisi, yang satu lagi digunakan untuk LSBU, yang diproses di LSBU. Nah, sebetulnya harusnya tidak menjadi temuan karena kan pada posisi di badan usaha yang sama, tapi itu menjadi temuan. Nah, ini ya, baik Pak. Itu berarti sebetulnya pada sistem ya nanti ya, tentunya akan penyesuaian. Baik Pak. Apalagi nanti sebenarnya dengan relaksasi ini kan iya, karena tadi kasusnya berbeda. Kalau yang sekarang boleh dirangkap untuk 5, bisa sampai 5 klasifikasi, Pak. Baik, Pak. Ini untuk masukan untuk sistem ya, Pak. Pak Aca. Oke, terima kasih Pak Aca. Nanti kalau ada sesuatu yang ini nanti tinggal langsung saja diberikan WA-nya ya ke kami. Nanti tinggal lanjuti dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan hal ini. Ya Pak Aca, saya kira gitu Pak Aca ya. Tapi intinya bahwa tadi sudah disampaikan oleh ini ada beberapa hal yang sudah ditangkap dan kemudian ada penjelasan yang bisa dipahami mungkin oleh yang menanyakan. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Yaya. Sebentar. Jangan dulu bertanya. Siapa nih? Dari Nasrul Pak dari Jawa Barat. Oke, silakan ya. Dari GAPECI dari Jawa Barat ya Pak. Silakan sampaikan. Mohon penjelasan di Pak Yaya. Yang dimaksud dengan pemenuhan persyaratan jenjang PJSKBU hanya berlaku untuk 1 kali, itu maksudnya apa tuh? Yang kedua mengenai keanggotaan asosiasi profesi pada jenjang 5 dan 6 itu tidak dipersyaratkan. Sedangkan jenjang 5, jenjang 6 ini kebutuhannya sangat banyak sekali, Pak. Terima kasih. Oke, saya kira ini Pak Riki ya. Silakan Pak Riki. Baik Pak Yaya, saya coba jawab Pak Nasrul yang pertanyaan kedua ya Pak Nasrul. Jadi memang di permen ini yang diwajibkan untuk menjadi anggota asosiasi profesi itu hanya untuk kualifikasi ahli memang Pak. Itu sesuai dengan
pengaturan sebelumnya, asosiasi profesi itu menaungi anggota pada jabatan kualifikasi ahli. Jadi pada jenjang 7, 8, dan 9. Tapi untuk jenjang 5 dan 6, mereka dapat, artinya tidak diwajibkan, mereka dapat sekiranya untuk menjadi anggota asosiasi profesi itu dimungkinkan.